kepada Ibu Sarinelda waktu dan tempat kami, silahkan. Sebelum kita memulai kegiatan rapat pleno kita hari ini, kita akan berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Tuhan sudah melindungi menyertai kami dari kesibukan kami masing-masing. Kami boleh berkumpul di kantor KPU dalam keadaan yang sukacita. Bapa di sorga, sebelum kami masuk dalam acara rapat pleno kami hari ini, kami mohon penyertaan-Mu Bapa. Biarlah kegiatan kami yang direncanakan akan berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 3 Maret nanti. Biarlah semua dalam penyertaan Tuhan. Tuhan mari memberkati, Tuhan mari melindungi kami semua. Biarlah rapat pleno kami dari hari pertama hingga hari terakhir boleh jadi di dalam nama-Mu. Mengampuni kami ya Bapa, memberkati kami. Mari bersama-sama dengan kami. Berikanlah kami kedamaian. Biarlah pihak keamanan yang menjaga kami, biarlah mereka semua juga boleh diberkati Allah. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Sarinelda atas doa yang telah dilanturkan. Baik Bapak Ibu, kita ke acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Dan setelah ini nanti kemudian kita coffee break dan kita masuk dalam acara rapat pleno. Kepada Bapak Ketua, waktu dan tempat kami, silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Salve, salam, salam demokrasi. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Bapak Christian Taka, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak AKBP Sikit Harimbawan, SIP MP, yang kami hormati Dandim 1629 SPD atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kasatpol PP sudah hadir di sini, yang sama kami hormati rekan-rekan saya, Komisioner Pak Diki, Pak Rani, Pak Ishak dan Pak Yonatan. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, yang kami hormati pimpinan partai politik peserta pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya, yang kami hormati koalisi parpol pemenangan untuk tim pemenangan paslon 1, 2, dan 3, yang kami hormati dan kami banggakan para anggota DPD atau para saksi dari anggota pencalonan DPD Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, para saksi yang hadir yang mendapat mandat dari parpol, 18 parpol yang kami kasihi. Tak lupa kami sampaikan juga selamat pagi kepada Bapak Sek KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Kasubag, bersama seluruh staf KPU Sumba Barat Daya yang kami hormati. Tak lupa pula kami sapa dan ucapkan selamat pagi bagi semua pemirsa KPU, YouTube live streaming, dan Facebook live streaming KPU Sumba Barat Daya yang hari ini pagi ini juga menyaksikan jalannya rapat pleno terbuka
rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Bukan hanya di Sumba Barat Daya, bahkan seluruh Indonesia yang memberi perhatian khusus bagi bumi Loda we Maringi Pada we Malala. Proses pagi hari ini adalah proses mendekati puncak atau proses puncak. Kalau kita di Sumba atau di SBD, kita laksanakan pesta Woleka. Jadi Woleka yang berlangsung 1 minggu dari tanggal 20 sampai 27, masing-masing bawa anemanu, ya. Nah, ada yang pateba juga, maka hari ini adalah hari puncak. Kita memilih wakil kita. Kita menentukan, merekap seluruh suara yang datang dari 908 TPS. Dan itu telah kita laksanakan proses dengan melewati perbincangan yang panjang, ratusan jam, dan hari ini, pagi ini kita berkumpul di sini untuk melakukan rekapitulasi. Maka psikologinya kita tidak lagi mempersoalkan apa yang terjadi di TPS. Tapi kita juga bisa bertanya kalau ada selisih angka dari TPS ke kecamatan, kemudian nanti sampai kabupaten rekapitulasi seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari termasuk terutama para saksi, mari kami mengajak, kita dukung proses pleno ini, merekapitulasi apa yang telah kita kerjakan bersama di 11 kecamatan di bumi Sumba Barat Daya ini. Poin yang kedua perlu saya sampaikan, sesuai tagline KPU Republik Indonesia, pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Kalau di tangan Bapak Ibu ada rekapan di hasil kecamatan, itu terhimpun dari 11 kecamatan. Dan semua mendukung dari berbagai suku, agama, ras, golongan, bisu, dan lain sebagainya, bersatu, berintegrasi memilih wakilnya di partai yang mereka percaya. Terbukti itu. Dan setiap partai juga menghimpun dukungan dari setiap pemilih, berintegrasi mewujudkan ini wakil kami yang kami percaya. Maka sebagai sarana integrasi bangsa, kita tidak mentolerir satu angka pun bergeser menguntungkan satu parpol atau satu calon siapapun. Dan kami berharap jika kita tidak mau menggeser suara orang satu pun, kita juga tidak mau digeser. Amin. Saya kira 2 poin ini menjadi inti pertemuan kita selama 3 hari ini. Dan 3 hari ini kita poles secara sederhana. Kita psikologinya bagi 3 hari. 1 hari kita habiskan 3 kecamatan, Kodi Raya, setelah itu masuk kota, transit di kota, kemudian Wijewaraya. Kami berharap kalau prosesnya lancar, rekapitulasi yang ada di tangan Bapak Ibu sebagai hasil bersih, hasil murni dari kecamatan itu cocok dengan apa yang kita input di sini, dan kita siap masukkan di Sirekap web, maka itulah hasil tiap kecamatan. Dan kami secara ringan dan berbesar jiwa atas restu Bapak Ibu yang hadir di sini, kami akan ketok dari kecamatan demi kecamatan. Demikian sapaan kami tanpa perpanjang kata atas nama KPU Sumba Barat Daya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi. Pertama saya ucapkan di forum ini, partisipasi ada sekian ribu KPPS kami yang berlelah-lelah dari tanggal 14 tanpa henti sampai tanggal 15. Bersyukur mereka tidak ada satupun yang tumbang. Puji Tuhan. Kami ucapkan juga terima kasih bagi semua PPK kami di 11 kecamatan kota yang sudah berjibaku selama berhari-hari juga untuk memperjuangkan, mulai dari menjemput kotak suara dari level TPS masuk ke kecamatan, menjaganya bersama tim keamanan dari Polres dan
mereka dari hari ke hari berusaha untuk membuktikan bahwa KPU melaksanakan proses pemilu sesuai asas utama, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian sapaan kami atas restu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Ama Amawolo, Inna Amrawi, Nakala dan Matana na Beleka Rokatilu. Kami menyatakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pemilu 2024 secara resmi dibuka. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya atas sambutan yang dan juga telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya telah sampaikan bahwa selain coffee break, setelah coffee break 15 sampai dengan 30 menit, setelah itu kita masuk lagi dalam ruangan dan akan dilanjutkan dengan rapat pleno. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan, snack sudah disiapkan, kita mulai dengan snack terlebih dahulu. Kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya rapat pleno akan dimulai pada pukul 9:50 menit. Maaf, 10:50 menit. Baik, kami sampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 dengan ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Langsung saja kepada Bapak kami persilahkan. Cek. Oke, baik, terima kasih. Beserta rapat pleno yang kami hormati, kita akan lanjutkan, kita masih di sesi skorsing. Sebelum sesi skorsing saya cabut, kita bahas sedikit tentang tatip. Ya, di tatip ini kita ada sekitar 25 butir yang kita minta pengesahan dari forum untuk kita taati bersama. Kita mulai saja ya. Di masa skorsing kita bahas tatip. Tolong soundnya itu dicek, dari tadi masih storing. Ya, saya untuk pembacaan tatip ini saya meminta Kadif Parmas dan SDM, Sosdikli dan SDM, Bapak Diki Dali untuk membacakan rancangan draft tatip untuk kita tetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU Sumba Barat Daya. Kepada Pak Diki, saya persilakan. Cek. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bersama rekan-rekan komisioner Pak Ion Landi, Pak Ishak, dan Pak Rani, juga teman-teman semua, baik dari unsur ketua dan anggota Bawaslu yang hadir juga saat ini adalah saksi dari partai politik dan juga teman-teman PPK. Hari ini saya akan membacakan tata tertib rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya pemilihan umum tahun 2024. Baik, terima kasih. Yang pertama, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi. Yang kedua, peserta rapat pleno
peserta rapat pleno terdiri dari saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dan PPK se Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang ketiga, rapat dapat dihadiri oleh pemantau pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta, dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan. Yang keempat, peserta rapat wajib hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir. Kelima, pemantau pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang keenam, saksi harus memiliki ketentuan dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing peserta pemilu paling banyak 2 orang dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 orang. 7. Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta pemilu. 8. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 peserta pemilu, saksi dapat diterima sepanjang merupakan saksi dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing peserta pemilu. Yang kesembilan, saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh A. pasangan calon atau tim kampanye di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. B. Pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan C. Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Yang ke-10, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPK di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang ke-11, Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi. Yang ke-12, Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dapat mendelegasikan pimpinan rapat pleno kepada salah seorang anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang ke-13, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang ke-14, rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten. 15. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap web. Yang ke-16, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor. Yang ke-17, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dibantu oleh PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir model D hasil kecamatan setiap jenis pemilu dengan data yang terdapat dalam Sirekap. Yang ke-18, saksi dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dipersilakan untuk mencocokkan dan mencermati formulir D hasil kecamatan setiap jenis pemilu yang dimiliki dengan formulir yang dimiliki KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan data dalam Sirekap. Yang ke-19, dalam hal
masih terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir D hasil kecamatan dengan data dalam Sirekap dan garing atau formulir model D hasil kecamatan yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, maka dilakukan pembetulan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir model D hasil kecamatan yang diterima KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dari PPK. Yang ke-20, pembetulan dilakukan dengan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap. 21, dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan garing atau keberatan yang belum terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menyelesaikan kejadian khusus dan garing atau keberatan dimaksud. 22. Seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya wajib dicatatkan dalam formulir model D kejadian khusus dan garing atau keberatan saksi KPU. Jika tidak ada, maka diisikan dengan kata nihil. 23. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan Sirekap, maka proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara manual. 24. Dalam hal hasil pencermatan oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mencetak formulir model D hasil kabupaten kota untuk ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi yang hadir. 25. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir model D hasil KAPKO, maka formulir model D hasil KAPKO ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang hadir dan bersedia menandatangani. 26. Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir model D hasil kabupaten kota wajib mencantumkan alasan dan dicatatkan ke dalam formulir model D kejadian khusus dan garing atau keberatan saksi KPU. 27. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menyerahkan formulir model D hasil kabupaten kota yang telah ditandatangani kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan formulir model D tanda terima KPU. 28. Saksi, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan pemantau pemilu terdaftar dapat mendokumentasikan formulir model D hasil kabupaten kota seluruh jenis pemilu setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Demikian tertanda Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Hieronimus Malelak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Diki. Pembacaan tatib sudah dilakukan. Saya mengajak kita semua untuk konsentrasi kita pengesahan. Ya. Butir pertama. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi. Sah? Kedua, peserta rapat terdiri dari saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dan PPK se-Kabupaten Sumba Barat Daya. Sah? Yang ketiga, rapat dapat dihadiri oleh pemantau pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta, dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruang. Sah? Kelima, pemantau pemilu terdaftar dalam pewarta dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Sah? Yang keenam, saksi harus memiliki ketentuan dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing peserta pemilu paling banyak
2 orang dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 orang. Sah? Jadi 1 sih yang di dalam ya. Yang lain menunggu di luar, bisa gantian. Ke-6, saksi harus memiliki ketentuan dimandatkan, ke-7, saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta pemilu. Sah? Ke-8, dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 peserta pemilu, saksi dapat diterima sepanjang merupakan saksi dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon tersebut yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing peserta pemilu. Clear? Sah? Ke-9, saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekap ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten SPD atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. B. Pimpinan parpol di tingkat kabupaten SPD atau tingkat di atasnya untuk pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota atau calon anggota DPD untuk pemilu DPD. Sah? Ke-10, KPU Kabupaten SPD melaksanakan rekap hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPK di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Sah? Ke-11, Ketua KPU Sumba Barat Daya memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi. Sah? Ke-12, Ketua KPU Sumba Barat Daya dapat mendelegasikan pimpinan rapat pleno kepada salah satu anggota, ada 4 di sini. Sah? Ke-13, rekap hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Sah? Ke-14, rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 1 dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten. Sah? Jadi psikologinya kita mulai dari presiden ya. 15. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya yang sudah tersedia dalam Sirekap Web. Sah? Sirekap Web nanti akan ditampilkan. 16. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor. Ada proyektor dalam maupun di luar ruangan. 17. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dibantu oleh PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir D hasil kecamatan setiap jenis pemilu dengan data yang terdapat dalam Sirekap. 18. Saksi dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dipersilakan untuk mencocokkan dan mencermati formulir D hasil kecamatan. Sudah ada di tangan masing-masing. Setiap jenis pemilu yang dimiliki dengan formulir yang dimiliki KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan data dalam Sirekap. Sah? 19. Dalam hal masih terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir D hasil kecamatan dengan data Sirekap dan atau formulir model D hasil kecamatan yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi. Sah? Jadi forum ini kita betulkan ya. Yang keliru kita betulkan, tidak ada yang salah. Yang keliru saja. Jadi kita betulkan. Poin ke-20, pembetulan dilakukan dengan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap. Kata kuncinya penghitungan perolehan suara. Sehingga sebentar kalau kita lihat ada 1-2 data pemilih, kita sama-sama koreksi ya, kalau ada keliru laki perempuan. Jadi fokus kita pada perolehan suara. Sah? 21. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan atau keberatan yang belum terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menyelesaikan kejadian khusus atau keberatan dimaksud. Sah? Ulangi. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus
dan atau keberatan saksi. Formatnya D kejadian khusus, keberatan saksi tingkat kecamatan, yang belum mampu mereka selesaikan di tingkat kecamatan. Artinya menggantung. Ya, menggantung dan tidak bisa mereka selesaikan, maka kita di forum ini bisa menyelesaikan. Sehingga jangan ke bawah ke provinsi sampai ke nasional. Sah? Sah. Masuk 23. Dalam hal terdapat kendala dalam hal sirekap, maka proses rekap penghitungan suara dilakukan secara manual. Contoh, internet mati, listrik mati, tower juga mati, tetap manual kita jalan. Pasang Excel apapun kita pasang. Pasang kertas manual kita pasang. Ya. Sah? Sah. 24. Dalam hal pencermatan oleh saksi dan Bawaslu SPD, sudah tidak terdapat lagi kesalahan atau kekeliruan yang telah sesuai, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mencetak formulir model D hasil KAPKO untuk ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi yang hadir. Sah ya? Ke-25. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten SPD dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D hasil KAPKO, maka formulir D hasil KAPKO ditandatangani oleh anggota KPU yang hadir dan saksi yang bersedia. Sah? 26. Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir model D hasil KAPKO wajib mencantumkan alasan. Alasannya apa? Sehingga ini membantu pleno di rekapitulasi tingkat provinsi. Sah? Ya. 27. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menyerahkan formulir D hasil Kabupaten Kota atau D hasil KAPKO yang telah ditandatangani kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan formulir model D tanda terima atau DTT. Sah? Saksi, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan pemantau pemilu yang terdaftar dapat mendokumentasikan formulir model D hasil KAPKO seluruh jenis pemilu setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. Artinya, jangan kita dokumentasikan setengah-setengah. Ya, setelah hari terakhir, hari Minggu nanti, semua selesai dan dinyatakan final dan dicetak dalam bentuk D hasil kabupaten kota, dan itu sah, siap telah ditandatangani, maka kita kasih ke media, ke saksi, mau foto, mau scan dan lain sebagainya, silakan, kita akan layani. Untuk poin terakhir, saya minta kesediaan forum, poin 28 kita nyatakan sah. Sah? Sah. 28 poin ini yang kami tawarkan, kami minta tanggapan dari saksi. Pas? Pas. Bawaslu? Pas. Demikian tatip kami sahkan untuk 28 butir yang telah diterima dan mengikat ke seluruh hadirin yang hadir, para saksi, Bawaslu, dan seluruh peserta dari KPU kecamatan sampai kabupaten. Tatip saya sahkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pesan dari KPU RI, kelola pemilu pesta demokrasi dengan gembira. Hati pikiran kita semua gembira. Maka saya pimpin juga dengan gembira. Baik, Bapak Ibu, kita sudah siap untuk memasuki sesuai butir keberapa tadi, terkait saksi hanya 1 orang. Mungkin ada yang 2. Bagaimana kita tawarkan ke forum? Apakah kita pasang 1 saja atau saya tawarkan ini kita ya silakan Pak Rato Bata dulu, kasih mic. Baik. Jadi baik. Cukup 1 komentar ya. Jadi artinya tatip ini tetap 1 orang, jubir 1 orang. 1 orang itu hanya bantu buka dokumen. Ya. Kita
Sepakat ya? Karena ini forum kita sendiri ya. Jadi tetap satu orang dianggap orang itu yang ada di ruangan. Dan jubir tidak boleh ganti-ganti, apalagi rebut mic, apalagi interupsi. Jadi butir berapa tadi Pak Rani? Cukup satu orang, itu kita sahkan satu orang yang menjadi jubir dan ada di samping. Jadi yang satu orang itu bisa masuk keluar, mendampingi, bawa dokumen, bisa isap rokok di luar, makan sirip pinang di luar. Tapi satu kami harapkan tetap ada di tempat sebagai jubir, sebagai penanggung jawab pencermatan data. Demikian ya. Jadi tatib tadi kita sudah ketok, kita tidak cabut lagi. Baik para tobata, saya kira mewakili seluruh peserta, kita sepakat 28 butir itu kita berlakukan. Para hadirin sekalian, saya kira saatnya kita tanpa perpanjang lagi, kita langsung mulai saja ya. Sesuai dengan rencana kita, bisa ditampilkan. Hari ini kita sedianya Kodi Raya. Ya, Kodi Raya kita mulai dari Kodi Utara. Kodi Utara adalah kecamatan yang paling lebih dulu menyelesaikan hasil penghitungan. Dan ini apresiasi buat mereka, saya janji mic pertama saya akan kasih ke kalian. Dan hari ini kita sambut Kodi Utara, tim PPK Kodi Utara untuk tampil ke depan. Saya undang ketua bersama 4 anggotanya. Kami minta petugas untuk membawa kotak. Tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Mike, dipersilakan. Ya, sambil menunggu Mike, kita hormat dulu ke hadirin semua, para saksi. KPU itu melayani. Maka sambil tangan di dada KPU melayani, silakan kita hormat para hadirin sekalian. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk Kodi Utara. Kotak langsung di samping sini, bisa? Ya, di sini saja. Ya. Ya. Sesuai dengan gambaran tadi di tatib bahwa PPK akan membuka kotak suara. Kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Silakan petugas ambil gunting, ambil cutter, ya, dalam keadaan terikat. Setelah terikat, terbuka lagi, masuk ke segel. Ya, ada gunting, ada cutter, silakan gunakan dua-dua. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita saksikan pembukaan kotak yang pertama dari PPK Kodi Utara. Kotak masih dalam keadaan tersegel. Tunjukkan ke saksi, ke Bawaslu, kotaknya masih tersegel. Sah? Silakan dibuka kotaknya. Anggota PPK membantu mengeluarkan isinya. Ya, PPK, 2 PPK mendampingi, 4 PPK. Kita tunjukkan di hasil kecamatan masih dalam keadaan tersegel, ditampilkan ke seluruh hadirin, ke para saksi. Sah? Bawaslu, sah? Sah. Tunjukkan semua dalam keadaan tersegel, satu kali tunjukkan semua. Semua tersegel. Ya, dalam keadaan tersegel. Ya, sampul keempat dalam keadaan tersegel, sampul kelima dalam keadaan tersegel, sampul keenam dalam keadaan tersegel. Sah? Habis? Ya, silakan petugas mundur. Saya persilakan ketua dan anggota untuk membacakan di hasil kecamatan. Jadi Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita tidak baca sampai tingkat TPS. Ya, TPS dalam tingkat desa ada mulai 2 sampai 14 TPS paling banyak di Radamata. Kita tidak baca tingkat TPS dan totalnya.
kita baca hanya sekitar 12 halaman paling banyak untuk tingkat pemilihan presiden DPRD provinsi dan kabupaten kota, sedangkan untuk PPWP hanya 3 lembar dan 7 lembar untuk DPD. 4 lembar untuk DPD. Saya persilakan kita baca ringkasan saja. Pertama, kita sebelum membaca, saya pastikan apakah semua saksi sudah memegang data di hasil Kecamatan Kodi Utara untuk pleno pertama? Sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua ya? Sudah? Baik. Kita mulai rapat pleno, skor saya buka, di aplikasi juga saya akan buka. Saya buka di aplikasi, atas restu kita semua, skor tadi saya cabut dan kita melanjutkan rapat pleno terbuka. Penghitungan suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk pemilu 2024 secara resmi saya cabut skors dan kita mulai melanjutkan rapat pleno terbuka untuk kecamatan pertama, Kecamatan Kodi Utara. Terima kasih kesempatan pertama yang diberikan kepada kami PPK Kodi Utara yang kami hormati Ketua dan anggota Komisioner Kabupaten Sumba Barat Daya, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, yang sama kami hormati saksi dari partai politik, dan singkatnya kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Mohon izin pimpinan, perkenalkan kami dari PPK Kodi Utara, saya Ketua Marcelus, keempat rekan saya ada Ibu Marlin, Ibu Erna, Pak Okta, dan Pak Robi. Syukur kepada Tuhan, kami sudah selesai rekap di tingkat kecamatan, dan hasil ini yang kami bacakan adalah hasil yang kami rekap secara bersama PPK, Panwascam, dan saksi partai politik dari tanggal 23 sampai tanggal 26 Februari tahun 2024. Dan kami mulai dari di hasil kecamatan, Presiden dan Wakil Presiden. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden di tingkat kecamatan Kodi Utara dari seluruh tempat pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Senin tanggal 26 bulan Februari tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Kodi Utara telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan bertempat di Aula Kecamatan Kodi Utara. Pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden disaksikan oleh saksi pasangan calon serta diawasi oleh panitia pengawas pemilu kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan formulir model C hasil PPWP dari seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Kodi Utara. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir model D, kejadian khusus atau keberatan saksi tingkat kecamatan Kodi Utara. Demikian berita acara dan sertifikat ini dibuat dalam 4 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK serta saksi pasangan calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS.
Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 19.933, perempuan 18.785, jumlah 38.718. Pengguna hak pilih. 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 12.390, perempuan 12.769, jumlah 25.159. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 390, perempuan 477, jumlah 867. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 12.781, perempuan 13.246, jumlah 26.027. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima 39.542. Jumlah surat suara yang digunakan 26.027. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena keliru coblos 10. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 13.505. Data pemilih disabilitas laki-laki 28, perempuan 28, jumlah 56. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor 1 666, nomor 2 12.680, nomor 3 12.116. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 25.462. Jumlah suara tidak sah 565. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 26.027. Sekian. Baik Bapak Ibu, kita sudah baca bersama. Saya tawarkan ke forum, kita lanjutkan untuk pemilihan berikut. Data kita masih pegang semua. Masuk DPR RI, setelah itu DPD, sampai kabupaten kota baru kita buka sesi. Setuju? Setuju. Saya persilakan PPK Kode Utara lanjutkan ke pemilihan berikutnya. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 19.933. Kita baca D hasil kecamatan DPR, bagian DPR. kanan atas ya. DPR RI. Ya, RI ya. Silakan kita langsung saja. Sebenarnya ada itu berita acara, tidak usah dibaca lagi ya, karena sama harinya. Ya, kita lanjut ke data pemilih, kemudian hasil perolehan suara supaya bisa lebih cepat. Saya persilakan lanjut. Data pemilih, jumlah pemilih daftar pemilih.
Saya ulangi, kita siap, data sudah siap dibacakan, kita ready ya. Saya cabut, kita lanjutkan ke pemilihan DPR RI untuk Dapil Nusa Tenggara Timur 2. Kita mulai. Oke, silakan dilanjutkan. Sebentar, file tersedia. Oke. Ya, Sirekap web sudah tersedia? Ya, kita mulai dengan data pemilih, kemudian setelah itu dilanjutkan perolehan suara. Saya persilakan. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap: laki-laki 19.933, perempuan 18.785, jumlah 38.718. Pengguna hak pilih: 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap: laki-laki 12.390, perempuan 12.769, jumlah 25.159. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan: laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus: laki-laki 387, perempuan 477, jumlah 864. Total pengguna hak pilih: laki-laki 12.778, perempuan 13.246, jumlah 26.024. Data penggunaan surat suara: 1. Jumlah surat suara yang diterima 39.545, jumlah surat suara yang digunakan 26.024. 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 12. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 13.509. Data pemilih disabilitas: laki-laki 28, perempuan 28, jumlah 56. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. Partai Kebangkitan Bangsa, suara partai 152, nomor 1 223, nomor 2 223, nomor 1 223, nomor 2 99, nomor 3 25, nomor 4 69, nomor 5 41, nomor 6 17, nomor 8, nomor 7 7. Jumlah suara sah partai politik dan calon 633. Web Sirekap web ikuti. Tidak sesuai Sirekap web, sabar dulu ya. Jangan kencang. Kita periksa dulu. Kode utara langsung diklik sampingnya biar desanya kelihatan supaya bisa dengan kecamatan yang lain. Ya. Itu mulai dari oke. PKB. Itu partai nomor 2, Nomor 1 PKB. Geser ke kiri lagi. Ya, kebablasan di situ. Oke. Ya. Naik ke atas. Nah, nomor 1 ya. Ya, siap nomor 1.
Ya, pas di 152 itu. Oke. Ya, ready ya? 152. Ya, siap ya. Oke, silakan Ketua PPK Kodim Utara melanjutkan membaca suara partai. Untuk partai nomor yang pertama. Suara partai PKB 152. Nomor 1 223. Nomor 2 99. Nomor 3 25. Nomor 4 69. Nomor 5 41. Nomor 6 17. Nomor 7 7. Jumlah suara sah partai politik dan calon 633. Klop, pas. Oke, lanjut. Partai Gerindra, suara partai 192. Nomor 1 138. Nomor 2 201. Nomor 3 47. Nomor 4 341. Nomor 5 124. Nomor 6 9. Nomor 7 9. Total suara sah partai politik dan calon 1061. Lanjut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, suara partai 453. Nomor 1 1012. Nomor 2 995. Nomor 3 273. Nomor 4 243. Nomor 5 142. Nomor 6 33. Nomor 7 31. Jumlah suara sah partai politik dan calon 3182. Partai Golkar, suara partai 251. Nomor 1 631. Nomor 2 115. Nomor 3 66. Nomor 4 66. Nomor 3 Nomor 3 66. Nomor 4 5513. Nomor 5 57. Nomor 6 5. Nomor 7 7. Total suara sah partai politik dan calon 6.645. Pas. Partai Nasdem, suara partai 170. Nomor 1 303. Nomor 2 59. Nomor 3 31. Nomor 4 30. Nomor 5 5.856. Nomor 6 54. Nomor 7 11. Total suara sah partai politik dan calon 6.514. Pas. Partai Buruh, suara partai 64. Nomor 1 60. Nomor 2 22. Nomor 3 20. Nomor 4 11. Nomor 5 21. Nomor 6 10. Nomor 7 3. Total 211. Partai Gelora, suara partai 89. Nomor 1 140. Nomor 2 76. Nomor 3 51. Nomor 4 18. Nomor 5 25. Total 399.
PKS suara partai 35, nomor 1 77, nomor 2 82, nomor 3 30, nomor 4 15, nomor 5 27, nomor 6 5, nomor 7 8, total 279. PKN suara partai 16, nomor 1 17, nomor 2 17, nomor 3 5, nomor 4 5, nomor 5 4, nomor 6 7, nomor 7 33, total 101. Silakan diulang. PKN suara partai 16, nomor 1 17, nomor 2 17, nomor 3 5, nomor 4 4, nomor 5 7, nomor 6 33, nomor 7 2, total 101. Partai Hanura suara partai 117, nomor 1 297, nomor 2 81, nomor 3 112, nomor 4 75, nomor 5 9, nomor 6 13, nomor 7 16, total 720. Partai Garuda suara partai 42, nomor 1 50, nomor 2 22, nomor 3 22, nomor 4 10, nomor 5 18, nomor 6 9, nomor 7 2, total 175. PAN suara partai 160, nomor 1 353, nomor 2 123, nomor 3 134, nomor 4 119, nomor 5 29, nomor 6 55, total nomor 7 103, total 1076. PBB suara partai 15, nomor 1 24, nomor 2 13, nomor 3 5, nomor 4 3, nomor 5 13, nomor 6 1, nomor 7 0, total 74. Partai Demokrat suara partai 66, nomor 1 134, nomor 2 2032, nomor 3 42, nomor 4 20, nomor 5 12, nomor 6 6, nomor 7 3, total 2315. PSI suara partai 52, nomor 1 596, nomor 2 37, nomor 3 38, nomor 4 23, nomor 5 13, nomor 6 1, nomor 7 13, total 773. Partai Perindo suara partai 60, nomor 1 104, nomor 2 198, nomor 3 136, nomor 4 87, nomor 5 18, nomor 6 8, nomor 7 20,
total 631. P3 suara partai 41, nomor 1 57, nomor 2 106, nomor 3 26, nomor 4 41, nomor 5 21, nomor 6 22, nomor 7 8, total 322. Partai Umat suara partai 14, nomor 1 5, nomor 2 4, nomor 3 4, nomor 4 3, nomor 5 3, nomor 6 15, total 48. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 25.159. Jumlah suara tidak sah 865. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 26.024. Sekian. Bagaimana? Pas? Kita lanjutkan ya. Baik, saya persilakan. Kalau ketua capek bisa minta Ibu Marlin. Ya, bisa membacakan. Kita lanjut ke pemilihan berikut. Jenis pemilihan DPD. Ya, sambil mempersiapkan, saya masuk ke pemilihan berikutnya, DPD. Berkas sudah siap? Ya, kita siap mulai. Sirekap web siap? Siap dibacakan? Siap? Oke, saya mulai. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 19.933. Pelan-pelan. Ya, Bapak Ibu, pedomannya pada lampiran model D hasil kecamatan garis datar DPD, ya, pojok kanan atas. Sudah siap? Data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 19.933, perempuan 18.785, jumlah 38.718. Pengguna hak pilih 1. Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 12.390, perempuan 12.769, jumlah 25.159. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 387, perempuan 477, jumlah 864. Total pengguna hak pilih laki-laki 12.778, perempuan 13.246, jumlah 26.024. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima 39.560. Jumlah surat suara yang digunakan 26.024. Jumlah surat suara yang dikembalikan 19. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan 13.517. Data pemilih disabilitas laki-laki 28, perempuan 28, jumlah 56. Data perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nomor 1 1349. Nomor 2
1208. Nomor 3 3041. Nomor 4 1270. Nomor 5 1515. Nomor 6 656. Nomor 7 1232. Nomor 8 317. Nomor 9 56. Nomor 76. Nomor 10 5299. Nomor 11 189. Siap. Siap. Oke, dipelan-pelan sedikit. Meskipun bukan saksi DPD. Oke. Melalui pimpinan sidang ya, jangan langsung ke ketua PPK. Ya. Bapak Ketua PKN. Iya, ke sini dulu. Ini polisi lalu lintas ada di sini. Ya, perlahan tapi pasti ya. Nomor Perlahan tapi jangan telat, jangan lambat ya. Oke. Silakan lanjut ke nomor 10. Nomor 10 5299. Nomor 11 189. Nomor 12 2775. Nomor 13 199. Nomor 14 272. Nomor 15 138. Nomor 16 495. Nomor 17 4941. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 24.972. Jumlah suara tidak sah 1052. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 26.024. Sekian. Baik, untuk DPD kita sudahi. Bisa lanjut? Kita lanjut ke pemilihan DPRD Provinsi. Sebentar sambil berkas dibuka, saya pindah untuk membuka jenis pemilihan DPRD Provinsi. DPRD Provinsi Dapil 3 Nusa Tenggara Timur. Mohon disiapkan berkas-berkasnya para saksi Bawaslu. Silakan dibuka. PPK Kodi Utara siap? Sirekap Web siap? Oke. Kita mulai. Baik. Sebentar saya ulangi lagi Sirekap Web ya. Ya mulai ya sudah. Dia masih minta izin ke Jakarta, Imbon. Oke, Sirekap Web ready? Kotak tersegel, sampul tersegel sudah dibuka. DPRD Provinsi. Langsung untuk berita acara dianggap sama, kita langsung ke perolehan, ke data pemilih dan perolehan suara. Saya persilakan Ketua PPK atau anggota PPK melanjutkan untuk membacakan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten SBD untuk Kodi Utara, jenis pemilihan DPRD Provinsi. Dipersilakan.
D3. Klik kabupaten. Sudah terbuka. Oh ya, saya ulangi. Sebentar ya. Belum? Sebentar, saya refresh. Oke. Dia minta izin 2 kali ke Imbon, Mama. Imam Bonjol lagi menerima server ya. Siap kita input, masuk langsung ke Imam Bonjol. Dipersilakan Kode Utara, PPK Kode Utara, silakan melanjutkan. Untuk pemilihan DPRD Provinsi. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 19.933. Perempuan 18.785, jumlah 38.718. Pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 12.390, perempuan 12.769, jumlah 25.159. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 2, perempuan 0, jumlah 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 387, perempuan 477, jumlah 864. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 12.779, perempuan 13.246, total 26.025. Jumlah surat suara yang diterima 39.542. Jumlah surat suara yang digunakan 26.025. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 11. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 13.506. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 28, perempuan 27, total 55. Silakan. Ya, sebentar nanti kita buka ya. Satu kali ya. Dicatat ya, tolong catat. Ya, dikumpul saja semua, nanti kita buka satu kali. DPTP kita periksa ya. Termasuk juga yang disabilitas. Disabilitas tadi 28. Ini 28, 27. Ya, kita lihat bersama semua ya. Silakan dilanjut, dibaca dulu ya, nanti supaya satu kali kita lihat dari RI, Presiden sampai Kabupaten. Kalau soal data kita nanti benarkan bersama. Baik, setuju ya? Oke, silakan dilanjut. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. Partai nomor 1, Partai Kebangkitan Bangsa. Suara partai 163. Nomor 1 572. Nomor 2 129. Nomor 3 23. Nomor 4 44. Nomor 5 24. Nomor 6 122. Nomor 7 12. Nomor 8 4. Nomor 9 6. Nomor 10 7. Benar.
Jumlah suara sah partai politik dan calon 1106. Partai Gerakan Indonesia Raya, suara partai 211, nomor 1 221, nomor 2 283, nomor 3 77, nomor 4 45, nomor 5 47, nomor 6 20, nomor 7 30, nomor 8 10, nomor 9 6, nomor 10 21, total 971. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, suara partai 477, nomor 1 504, nomor 2 728, nomor 3 217, nomor 4 3380, nomor 4 180, nomor 5 38. Ulangi. Nomor 4 3380, lanjut. Nomor 4 3380, nomor 5 180, nomor 6 38, nomor 7 41, nomor 8 35, nomor 9 57, nomor 10 47, total 5.704. Partai Golkar, suara partai 290, nomor 1 478, nomor 2 307, nomor 3 213, nomor 4 214, nomor 5 42, nomor 6 16, nomor 7 36, nomor 8 12, nomor 9 4, nomor 10 5, total 1617. Lanjut. Partai Nasdem, suara partai 163, nomor 1 619, nomor 2 77, nomor 3 55, nomor 4 41, nomor 5 397, nomor 6 28, nomor 7 19, nomor 8 21, nomor 9 69, nomor 10 5, total 1494. Partai Buruh, suara partai 45, nomor 1 32, nomor 2 77, Partai Buruh, suara partai 45, calon 1 32, total 77. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, suara partai 100, nomor 1 101, nomor 2 58, nomor 3 40, nomor 4 26, nomor 5 53, nomor 6 8, nomor 7, total 386. Partai Keadilan Sejahtera, suara partai 48, nomor 1 65, nomor 2 77, nomor 3 63, nomor 4 33, nomor 5 41, nomor 6 8, nomor 7 87, nomor 8 5,
nomor 9 29, nomor 10 1, total 457. PKN, suara partai 23, nomor 1 26, nomor 2 189, nomor 3 6, nomor 4 13, nomor 5 13, nomor 6 5, nomor 7 10, nomor 8 2, nomor 9 10, nomor 10 6, total 303. Partai Hati Nurani Rakyat, suara partai 133, nomor 1 233, nomor 2 86, nomor 3 106, nomor 4 2261, nomor 5 102, nomor 6 11, nomor 7 15, nomor 8 3, nomor 9 4, nomor 10 11, total 2965. Partai Garda Republik Indonesia, suara partai 41, nomor 1 93, nomor 2 25, nomor 3 20, nomor 4 29, nomor 5 75, nomor 6 3, nomor 7 5, nomor 8 12, nomor 9 3, nomor 10 5, total 311. Partai Amanat Nasional, suara partai 169, nomor 1 317, nomor 2 139, nomor 3 130, nomor 4 166, nomor 5 46, nomor 6 48, nomor 7 11, nomor 8 107, nomor 9 8, nomor 10 6, total 1147. Partai Bulan Bintang, suara partai 26, total 26. Partai Demokrat, suara partai 84, nomor 1 113, nomor 2 1290, nomor 3 50, nomor 4 32, nomor 5 20, nomor 6 7, nomor 7 19, nomor 8 53, nomor 9 4, nomor 10 10, total 1682. Partai Solidaritas Indonesia, suara partai 89, nomor 1 1627, nomor 2 186, nomor 3 426, nomor 4 27, nomor 5 11, nomor 6 9, nomor 7 351, nomor 8 2, nomor 9 4, nomor 10 3, total 2735. Partai Perindo, suara partai 60, nomor 1 96, nomor 2 75, nomor 3 1163, nomor 4 58, nomor 5 7, nomor 6 10, nomor 7 96, nomor 8 1, nomor 9 5, nomor 10 22, total 1593. Partai Persatuan Pembangunan, suara partai 36, nomor 1 50, nomor 2 837, nomor 3 32,
nomor 4 35, nomor 5 8, nomor 6 30, nomor 7 190, nomor 8 63, nomor 9 1224, nomor 10 11, total 2516. Partai Umat, suara partai 21, nomor 1 4, nomor 2 2, total 27. Data suara sah dan data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 25.117. Jumlah suara tidak sah 908. Total 26.025. Sekian. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesaikan untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi. Kita lanjutkan yang terakhir, DPRD Kabupaten Kota. Mohon disiapkan amplop tersegel. Dapil 5. Sudah siap? Sebentar. Jika sudah siap saya klik mulai ya. Siap. Oke, Sirikapep sudah siap, PPK Kodim Utara dipersilakan. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 19.933, perempuan 18.785, jumlah 38.718. Pengguna hak pilih. Sirikapep scroll sedikit ke atas. Ya, bisa. Bisa? Scroll sedikit ke atas. Ya, bisa ya. Yang penting kita bisa baca ya. Ini ada iklan di bawah. Dia punya label label footernya. Bisa terbaca ya? Bisa. Nanti di manual juga di situ. Ini data pemilih. Oke, lanjut. Silakan PPK lanjutkan. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 12.390, perempuan 12.769, jumlah 25.159. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Mohon digeser ke kiri. Oke, stop DPD. Lanjut. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK, laki-laki 387, perempuan 477, jumlah 864. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 12.777, perempuan 13.246, jumlah 26.023. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 39.531. Jumlah surat suara digunakan 26.023.
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 26. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 13.482. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 28, perempuan 27, jumlah 55. PKB suara partai 203, calon 1 1245, calon 2 188, calon 3 25, calon 4 113, calon 5 18, calon 6 5, jumlah suara sah 1797. Partai Gerakan Indonesia Raya suara partai 150, calon 1 192, calon 2 251, calon 3 26, calon 4 22. Ulang, sorry. Ulang dari suara partai ya. Suara partai 150, calon 1 192, calon 2 251, calon 3 26, calon 4 22, calon 5 186, calon 6 12, jumlah 839. Pas, lanjut. PDIP suara partai 334, calon 1 1279, calon 2 372, calon 3 91, calon 4 847, calon 5 1179, calon 6 28, jumlah suara sah 4130. Golkar suara partai 195, calon 1 1355, calon 2 161, calon 3 45, calon 4 42, calon 5 68, calon 6 24, jumlah 1890. Nasdem suara partai 148, calon 1 488, calon 2 965, calon 3 20, calon 4 22, calon 5 248, calon 6 254, jumlah 2145. Partai Buruh suara partai 40, jumlah 40. Partai Gelombang Rakyat Indonesia suara partai 55, calon 1 351, calon 2 146, calon 3 19, calon 4 28, calon 5 305, jumlah 904. PKS suara partai 41, calon 1 352, calon 2 463, calon 3 249, calon 4 5, calon 6 280, total calon 5 280, calon 6 16, total 1406. Terlalu kecil juga kita.
kita pemata justa. PKN, suara partai 11, calon 1 8, calon 2 12, calon 3 9, calon 4 Suara partai 11, calon 1 8, calon 2 12, calon 3 9, jumlah 40. Hanura, suara partai 86, calon 1 1321, calon 2 28, calon 3 994, calon 4 35, calon 5 5, calon 6 7, jumlah 2476. Partai Garda Republik Indonesia, suara partai 21, calon 1 54, calon 2 16, calon 3 16, calon 4 6, calon 5 31, jumlah 144. PAN, suara partai 147, calon 1 1237, calon 2 644, calon 3 976, calon 4 1113, calon 5 29, calon 6 557, jumlah 4703. PBB suara partai 16, jumlah 16. Selalu ada. Demokrat suara partai 59, calon 1 52, calon 2 508, calon 3 91, calon 4 119, calon 5 165, calon 6 2, jumlah 996. Lanjut. PSI suara partai 41, calon 1 184, calon 2 17, calon 3 74, calon 4 365, calon 5 13, calon 6 36, jumlah 730. Perindo suara partai 61, calon 1 403, calon 2 619, calon 3 562, calon 4 350, calon 5 2, calon 6 9, jumlah 2006. P3 suara partai 32, calon 1 133, calon 2 421, calon 3 22, calon 4 477, calon 5 9, calon 6 83, jumlah 1177. Partai Umat suara partai 18, jumlah 18. Jumlah seluruh suara sah 25.457. Suara tidak sah 566. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 26.023. Sekian. Baik, sudah selesai dibacakan? Sudah? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, 5 jenis pemilihan sudah kita lihat bersama, cermati bersama terkait dengan angka perolehan suara mulai dari paslon 1 sampai 3, 17 calon DPD sudah kita bacakan dan kita saksikan bersama dan telah dicocokkan. Kemudian untuk calon DPRD provinsi dan DPRD provinsi dan kabupaten kota telah kita lewati.
Saatnya saya buka untuk tanggapan. Tadi sudah ada angkat tangan dari PAN ya, dari PAN. Tadi sudah mengusulkan. Kemudian nanti ada lagi yang mau. Belum ada ya. Kalau tidak ada, pas. Baik, kita lanjut. Ya, silakan dari PAN. Tidak ada? Pas? Oke. Dengan demikian untuk Kodi Utara saya kira khusus untuk catatan juga tidak ada kejadian khusus, catatannya nihil. Maka untuk 5 jenis pemilihan hasil pemilu 2024 tingkat Kecamatan Kodi Utara dan telah disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, kami nyatakan dan dinyatakan oleh forum dinyatakan sah. PPK dipersilakan menghadap ke forum untuk memberi hormat pada Bawaslu, para saksi, dan kayaknya mau menangis-menangis mereka ini, terharu. Dan hormat juga ke pimpinan rapat. Oke, silakan. Nanti petugas yang bereskan. Nanti petugas bereskan. Pak Min, bereskan. Ya, KPU melayani. Tolong difoto, Pak Yos, difoto tengah. KPU melayani. Ya, 1, 2, 3. Ya. Salam KPU 1, 2, 3. Kita sama-sama 1, 2, 3. Ya, kita tunduk. Hormat kepada forum, kepada Bawaslu. Terima kasih. Hadirin sekalian, para pemirsa di rumah. Terima kasih banyak untuk DPK Kodi Utara telah menyelesaikan tugas dengan begitu lancar, dan kita lihat bersama tidak ada satupun angka yang bergeser dan digeserkan. Sekali lagi kita sambut tepuk tangan meriah untuk tim Kodi Utara yang luar biasa. Ini menjadi contoh, mereka juga menghantar kotak suara dan hasil penghitungan paling cepat di SPD, dan semua administrasinya rapi, tersegel rapi. Dipersilakan untuk masuk ke ruang transit. Ya, ini mereka dalam hati terharu-haru ini, mau nangis. Oke, tim logistik silakan bereskan, kembalikan. Oke, para hadirin sekalian, para saksi yang kami muliakan, Bawaslu yang kami hormati, tim PPK, kita telah melewati 1 kecamatan untuk 5 jenis. Kita lihat dinamikanya juga cukup mengalir lancar. Sejauh itu mengalir lancar dan tidak ada catatan apapun, pasti proses seperti yang telah kita lihat. Waktu sekarang menunjukkan pukul 12.30. Kita tawarkan mungkin sekalian untuk isoma, ya, untuk isoma ya, saat sholat dan makan siang. Untuk tim konsumsi siap Pak Kasubag dan tim Kul siap, oke, ready. Maka ya, kecamatan berikut kita siapkan Kodi, Kecamatan Kodi ya. Untuk Kecamatan Kodi yang ada di ruang transit, silakan nanti kloter penerbangan berikut kita siap. Saya tawarkan kita skor 1 jam atau setengah jam. Setengah jam saja ya, jadi kita makan setengah jam. Pukul sekarang 12.30, kita kembali tepat pukul 1. Oke, saya nyatakan rapat pleno terbuka di Skors. Lagi-lagi anak Sumba bersuara, lantang ganas panaskan suasana. Ku masih berdiri dengan fondasi jati diri, 1000 amunisi kuasai setap lini. Bukan basa-basi atau risi-risi, karena dalam hip hop ku bernyali-nyali. Masih ku jejaki dan tanpa ragu, jika kau setuju panggil aku Pacando. Dengar itu, kami juga para pecandu. Tampang memang lugu tapi skill ini jitu. Tegaskan pada kalian mental sekeras batu, biar kau tahu pujang kata nama raku. Kembali angkat suara dari timur Indonesia. Ini Maraka, sajikan lirik panas neraka. Tegaskan dengan lantang bahwa kami juga ada, ini fakta, ini nyata. Anak Sumba punya rap, itu pasti. Anak Sumba punya
punya rap itu pasti. Jadi jangan buat stres, santai saja. Jadi jangan buat stres, santai saja. Anak Sumba punya rap itu pasti. Anak Sumba punya rap itu pasti. Jadi jangan buat stres, santai saja. Jadi jangan buat stres, santai saja. Kuda menaburkan rimba sertakan dengan irama. Kalau curi kosakata metafora bergelora. Nuansa bercorak hip hop ku bawa di tas arena. Untuk kalian yang suka angkat tangan di udara, yeah. Ku sentak, ku hentak, mari dengar ku bersabda mikrofon. Ku berkati, ku selami puisi yang ku saji. Ini amat terpuji. Dengan gunakan taktik lirik ku pasti menarik. Tigi-tigi taka, ku datang bawa senjata. Ku bawa malah petaka, ku tembak, ku sapu rata. Kau jatuh, kau hilang arah, yeah. Hilang sudah kau punya muka, hadir luka. Kau berduka, tak bersuka, engkau murka, yeah. Manipulasi dalam lirik, tak berbisik dan mengkritik setiap taktik yang kami bawa dengan mic di atas arena. Kasih pica, kasih pica. Anak Sumba punya rap itu pasti. Anak Sumba punya rap itu pasti. Jadi jangan buat stres, santai saja. Jadi jangan buat stres, santai saja. Anak Sumba punya rap itu pasti. Anak Sumba punya rap itu pasti. Jadi jangan buat stres, santai saja. Jadi jangan buat stres, santai saja.